Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini ada lagi seorang yang ngaku-ngaku mantan biarawati. Bahkan di judul video Ayah Sofia, di situ ditulis besar-besar biarawati yang diutus untuk memurtadkan banyak orang malah masuk Islam. Benarkah orang ini biarawati? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. 100 hari ya Bu, ya Pak ya. 1001 alasan Yesus bukan iya, Tuhan. Iya, itu kan saya pikir kalau orang Katolik kan itu Bu, Gusti apa Yesus diperanakkan loh. Ya. Kayak di situ kan Tuhan itu tidak diperanakkan. Ya. Terus kalau Yesus itu Gusti Allah, ngapa dia dicobai di padang gurun iblis? Saya baca-baca terus Bu itu. Katanya kalau Gusti Allah kan waktu dibaptis kan yang baptis Yohanes, bukan kalau Gusti Allah kan nggak dibaptis kan. Ternyata terus baptis itu sendiri bahwa dia itu syarat bahwa dia itu harus masuk Islam. Ada tetangga saya kan lingkungan Katolik Bu, saya tahu mendalami kan Katolik. Ternyata saya mama ini kan takut sama itu loh, baptis itu katanya mau kualat gitu dah Bu. Setiap ada masalah, iya aku kualat ini murtad ya biasa. Terus saya bilang, oh ternyata baptis itu sama seperti kalau orang masuk Islam mengucapkan syahadat gitu, baru hati saya itu blong damai, terus tidak pernah bertengkar dengan suami sama anak. Kalau saya anaknya agamanya apa? Ya Islam Bu, tapi kalau saya masih membela itu Katolik kan saya masih percaya belum ada penyiraman rohani. Kalau Bapak Ibu melihat cara ibu ini berbicara, kosakatanya, tutur bahasanya, Bapak Ibu yakin dia ini seorang mantan biarawati? Kalau saya sih enggak. Ngomongnya aja masih belepotan ya. Kalau dia mantan biarawati pasti cerdas. Ngomongnya nggak seperti itu. Nah, pertama dia katakan bahwa Yesus diperanakkan, padahal Tuhan kan nggak diperanakkan. Ini alasan klasik dari dulu sampai sekarang ya. Orang itu nuduh Tuhannya Kristen itu beranak dan diperanakkan. Padahal tidak pernah ada Tuhan orang Kristen itu beranak maupun diperanakkan. Yesus disebut sebagai anak Allah itu bukan berarti dia diperanakkan secara biologis oleh Allah. Melainkan itu hanya gelar atau sebutan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang keluar dari Bapa, yang berasal dari Bapa. Bahkan Bapa sendiri yang menyebut dia sebagai anak yang dikasihinya. Jadi sekali lagi ya, itu hanya gelar, hanya sebutan, bukan berarti secara jasmaniah Allah punya anak dan anaknya disebut Yesus. Bukan seperti itu. Yang kedua, ibu tadi bilang katanya Yesus Tuhan. Kok Yesus dicobai iblis? Ini lucu lagi ya. Tapi ya meskipun alasan lucu seperti ini, banyak juga orang Kristen yang nggak tahu menjawabnya. Jadi Yesus itu Tuhan. Kenapa kok dicobai? Nah, Yesus adalah tipologi dari Adam yang kedua. Adam, manusia pertama, ketika dia dicobai oleh iblis, dia jatuh dalam dosa. Tapi Yesus, Adam yang kedua ini, dicobai oleh iblis, tidak jatuh dalam dosa. Karena satu orang yaitu Adam, manusia pertama, semua orang berdosa. Dan melalui Yesus, karena satu orang yang disebut Yesus ini, manusia dibebaskan dari dosa. Itu kenapa Yesus menjadi tipologi dari Adam. Yang pertama karena Yesus tidak jatuh dalam dosa, tidak seperti Adam yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, Yesus menyelesaikan dosa, menebus dosa manusia yang diakibatkan oleh dosa Adam ini tadi. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, Yesus kok dibaptis Yohanes? Dia kan Tuhan, kok dibaptis? Tuhan itu kan nggak dibaptis ya. Ternyata baptis itu syarat masuk Islam, sama seperti syahadat. Tata bahasa ibu ini sebenarnya kebolak-balik dan sulit untuk dimengerti ya.
Nah, Yesus kok dibaptis Yohanes? Dia itu kan Tuhan. Nah, ini orang seringkali salah paham ya. Katanya Yesus itu Tuhan, kok dibaptis? Apakah dengan dibaptis Yesus langsung masuk Kristen dan menjadi Kristen? Jadi, kenapa Yesus dibaptis? Karena Yesus, Sang Firman, turun menjadi manusia, nusul menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang tunduk dan taat kepada hukum Taurat, yaitu Maria. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena dia adalah seorang Yahudi. Baptisan itu bernama tefilah. Jadi tefilah adalah baptisan menurut tradisi hukum Taurat Yahudi. Ini adalah upacara untuk membersihkan diri seseorang yang pertama. Yang kedua, jikalau ada orang kafir atau proselit di luar Yahudi yang mau masuk ikut agama Yahudi, harus melalui tefilah atau dibaptis baptisan Yahudi ini tadi ya. Nah, tefilah itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan itu bisa setiap bulan sekali. Kenapa? Karena perempuan mengalami menstruasi setiap bulan. Jadi dia harus dibersihkan setiap bulan setelah menstruasi. Itu adalah baptisan Yahudi. Dicelupkan atau dibenamkan di dalam kolam ataupun di dalam sungai yang mengalir. Nah, baptisan Kristen berbeda dengan baptisan Yahudi. Kalau baptisan Yahudi tadi itu hanya membersihkan diri, tapi baptisan Kristen itu adalah gambaran. Jadi ketika dia dibaptis masuk ke dalam air, orang itu yang dibaptis itu mati. Manusia lamanya bersama-sama dengan Kristus 3 hari di dalam kubur. Ketika dia keluar dari air, dia bangkit. Dari tadi setelah mati, bangkit menjadi manusia baru, hidup baru di dalam Kristus. Kemudian arti baptisan yang kedua dalam kekristenan adalah matrai, tanda bahwa itu orang itu sudah menjadi pengikut Kristus karena sudah percaya kepada Yesus. Itu bedanya tefilah dengan baptisan Kristen. Dan selanjutnya, ibu tadi itu bilang dia punya suami dan anak. Dan anehnya, anak dan suaminya ini beragama Islam. Kok bisa ngaku biarawati, suster, tapi menikah punya anak? Kalau dia seorang biarawati atau suster, tidak mungkin dia menikah seumur hidupnya karena dia sudah kaul kekal. Jadi gimana? Anda percaya? Nggak mungkin ibu ini seorang biarawati. Nah, ternyata dia keciduk di video berikut ini. Saudara saya itu 9. Agamanya itu dalam keluarga bermacam-macam. Kristen ada, Katolik, Islam Bu ya. Habis itu saya SMP masuk panti asuhan di di Mojorejo, di Susteran. Langsung di Susteran itu ya Bu. Habis itu sampai mau masuk suster lah. Sampai mau masuk suster tugaskan di sini kecantol sama bapaknya anak-anak itu Tapi saya dibujuk dengan rayuan gini, ijab Islam nanti kamu kembali lagi, ya loh Bu. Habis itu iya saya oke. Saya pulang sekolah dari Malang, sekolah saya di Malang di Bakti Luhur, anak buahnya Romo Jansen, Susteran Alama. Beneran kan? Dia bukan seorang biarawati. Ternyata dia hanya orang yang masuk panti asuhan Katolik, kemudian disekolahkan di sekolah Katolik di Malang. Ya ampun, Ayah Sofia kok tega banget orang macam gini dibilang di videonya mantan biarawati yang ditugaskan untuk mengislamkan orang, memurtadkan orang, justru masuk Islam. Ya, jujurlah bikin judul di video ya, supaya orang nggak tertipu dengan orang model-model begini kok dibilang biarawati. Nah,
Ternyata ketahuan ya, ibu ini bukan seorang biarawati, hanya lulusan sekolah Katolik Sang Timur yang punya cita-cita jadi biarawati. Itu saja. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan menghibur kita. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.